Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Nah, kita mulai hari ini terus. 149 Al-Imran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang ingkar, mereka mengembalikan kalian atas belakang kalian, lalu kalian kembali merugi. Jadi ini untuk kita, berarti jangan mentaati orang-orang yang ingkar dalam hal hukum yang ditentukan, tetapkan Allah. Ya. Bahkan Allah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Akan diletakkan di hati orang-orang yang ingkar rasa takut dengan apa yang mereka menyekutukan terhadap Allah, apa yang tidak diturunkan keterangan dengannya. Dan tempat kembali mereka adalah neraka dan seburuk-buruk tempat orang-orang zalim. Dan sungguh telah Dia menepati kalian, Allah menepati kalian janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya, hingga ketika kalian lemah dan kalian berselisih di dalam perkara, dan kalian durhaka dari sesudah apa yang Dia perlihatkan kepada kalian, apa yang kalian sukai. Dari kalian ada yang mengharapkan dunia dan dari kalian ada yang mengharapkan akhirat. Kemudian Dia memalingkan kalian atas mereka supaya menguji kalian. Dan sungguh telah Dia memaafkan kalian dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang beriman. Nah, ini kalimatnya agak panjang. Dan sungguh telah Dia membenarkan atau menepati janjinya, Allah menepati janjinya ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya. Nah, jadi waktu perang itu kan terjadi pembunuhan. Nah, hingga kalian lemah dan kalian berselisih tentang perkara. Dan kalian durhaka dari sesudah apa yang Dia perlihatkan kepada kalian, apa yang kalian sukai. Jadi apa yang disukai manusia itu misalnya kesenangan dari harta dunia atau apa yang diperlihatkan atau pujian atau apa. Nah ini dinampakkan kepada kita, sudah dikasih tahu kita itu bahwa itu bukan bukan untuk diikuti. Nah, dari kalian ada yang mengharapkan dunia dan dari kalian ada yang mengharapkan akhirat. Nah, jadi kita memang dalam kelompok perlakuan yang seperti itu. Tentang misalnya tentang dalam satu kelompok bekerja tentang masalah mencari harta dunia lah misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang disukai. Tapi ada orang yang mengharapkan hanya untuk dunia dan ada juga yang mengharapkan untuk akhirat. Kemudian Dia memalingkan kalian atas mereka. Nah, supaya menguji kalian. Jadi dipalingkan kita akan nampak condong, merasa condong kepada
sesuatu itu yang kita sukai itu. Nah, dan sungguh telah Dia memaafkan atas kalian, dan Allah mempunyai karunia atas orang-orang beriman. Nah, jadi Allah memaafkan. Nah, ini masih lanjut. Ketika kalian lari ke atas atau naik ke atas dan tidak menoleh atas seorang pun. Nah, bayangkan lari ke atas dan tidak menoleh kepada seorang pun. Tapi ini secara fisiknya begitu ya. Tapi ini hakikat. Dan Rasul menyeru kalian di dalam kalian yang lain. Lalu Dia membalas kalian dengan kesedihan demi kesedihan, supaya tidak kalian bersedih atas apa yang kalian luput dan tidak atas apa yang menimpa kalian. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Ini kalau kita baca begitu kayaknya kayak sulit untuk dipahami kan. Jadi ketika kalian naik itu, kalau kita naik itu, yang naik itu berarti mencari ke Allah, naik. Karena semangatnya tidak menoleh kepada seorang pun. Nah, dan Rasul memanggil kalian di kalian yang lain. Artinya melalui orang lain yang mengikuti Rasul. Ngerti ini? Nah, Rasul memanggil kalian di kalian yang lain, lalu Dia membalas dengan kesedihan demi kesedihan. Nah, jadi akan mengalami banyak macam yang membuat bersedih yang kesusahan. Nah, supaya tidak ada kalian bersedih. Ini ya. Jadi memang kita dikasih rasa sedih itu supaya tidak kalian bersedih atas apa yang kalian luput. Misalnya kita tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang harusnya begitu, misalnya harusnya kita selesaikan. Kita nggak bersedih, supaya tidak bersedih menghadapi apa yang kita luput, yang kita nggak mampu. Nah, dan tidak atas apa yang menimpa kalian. Nah, jadi memang kita akan diuji dulu, digembleng dulu dengan kesedihan-kesedihan itu, atau dengan kesusahan atau kesedihan. Nah, supaya kalian tidak bersedih, sehingga kita akan mendapatkan predikat yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa sedih. Nah, ini memang harus berproses melalui seperti ini. Ya. Dan Allah Maha teliti dengan apa yang kalian kerjakan. Kemudian Dia menurunkan atas kalian dari sesudah kesedihan dengan rasa aman, dengan rasa kantuk sebagai rasa aman. Kemudian Dia menurunkan atas kalian dari sesudah kesedihan sebagai rasa aman dengan rasa kantuk yang menyelimuti segolongan kalian dan segolongan yang lain. Jadi rasa ngantuk itu, kalau udah ngantuk itu kan nggak berpikir yang lain-lain. Nah, itu sebagai rasa aman yang Allah turunkan. Nah, jadi rasa tenang. Dan segolongan yang lain yang mereka mengkhawatirkan diri mereka, mereka menyangka terhadap Allah tanpa dengan prasangka jahiliyah, persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah untuk kami dari suatu perkara sesuatu? Katakan, sungguh semua perkara seluruhnya milik Allah. Ini ingat ya, selama ini kan kita belajar itu. Jadi ada yang berpikir, apa ada untuk kami perkara sesuatu?
Katakan, sungguh semua perkara seluruhnya milik Allah. Mereka menyembunyikan di dalam diri mereka apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Mereka mengatakan, sekiranya ada bagi kami dari suatu perkara atau urusan sesuatu, tidaklah kita terbunuh di sini. Katakan, sekiranya kalian di dalam rumah kalian, niscaya keluar orang-orang yang ditetapkan atas mereka kematian kepada tempat-tempat kematian mereka. Nah, ini kan kalau misalnya orang yang sudah ditetapkan itu, walaupun nggak boleh, dia akan tetap keluar. Dan supaya Allah menguji apa yang di dada kalian, dan supaya Dia membersihkan apa yang di hati kalian, dan Allah Maha mengetahui dengan yang di dalam dada. Jadi ini harus kuat tertanam sama kita bahwa semua perkara itu milik Allah. Kalau sudah ditetapkan kematian itu, walaupun kita dimanapun, itu akan keluar ke tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Jadi dengan kita baca ini, kita pahami ini, bahwa kehidupan, kematian itu adalah perkaranya Allah. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Ya. Sambung, sungguh orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari bertemu dua pasukan. Kalau di situ apa artinya? Pertemuan. Pertemuan dua pasukan. Nah ini sekarang ini pertemuan dua pasukan. Jadi ada golongan kita bersama, tapi ada golongan dalam diri kita sendiri, musuh, dan golongan Allah. Sungguh hanyalah, saya ulangi ya, sungguh orang-orang yang mereka berpaling dari kalian pada hari bertemu dua pasukan, sungguh hanyalah syaitan menggelincirkan mereka dengan sebahagian apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh telah Allah memaafkan atas mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini jelas ya? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang ingkar. Dan mereka mengatakan kepada saudara mereka, ketika mereka berpergian di bumi atau mereka adalah pasukan perang, sekiranya adalah mereka di sisi kami, tidaklah mereka terbunuh, tidaklah mereka mati, dan tidak mereka terbunuh. Supaya Allah menjadikan demikian itu penyesalan di hati mereka. Dan Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Nah, jadi kalau orang yang ingkar itu, dia akan merasakan penyesalan di hati. Nah, padahal kematian, kehidupan itu kan urusan Allah. Dan sungguh jika kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, niscaya ampunan dari Allah dan rahmat yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kalian mati atau terbunuh, niscaya kepada Allah kalian dikumpulkan. Lalu dengan apa yang rahmat dari Allah, hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada mereka. Dan sekiranya kalian bersikap kasar, keras,
bersikap keras, kasar hati, niscaya mereka menjauhimu, menjauhi dari sekitarmu. Maka maafkan atas mereka dan mohonkan ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan. Maka apabila engkau berteguh hati, maka bertawakallah atas Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang mengalahkan bagi kalian. Dan jika Dia membiarkan kalian, maka siapa yang akan menolong kalian dari sesudahnya? Dan atas Allah, maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Dan tidak ada bagi seorang nabi pun untuk berlaku khianat. Dan siapa yang berkhianat akan datang dengan apa yang dia khianat pada hari kiamat. Kemudian dipenuhi tiap-tiap diri apa yang dikerjakan, sedang mereka tidak dizolimi. Ya. Jadi tidak ada, ini penegasan, tidak ada bagi seorang nabi untuk bersikap khianat, untuk berkhianat. Nah, karena itu udah pasti orang pilihan. Nah, dan siapa yang berkhianat dia akan datang dengan apa yang dia khianat pada hari kiamat. Ini udah jelas ya. Kemudian dipenuhi tiap-tiap diri apa yang dikerjakan, sedang mereka tidak dizolimi. Maka apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang dia kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempat kembalinya Jahannam, neraka Jahannam, dan seburuk-buruk tempat kembali. Ini pasti tidak sama orang yang mengikuti keridhaan Allah dan orang yang kembali dengan kemurkaan. Derajat mereka di sisi Allah, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Sungguh telah Allah memberi anugerah atas orang-orang beriman ketika Dia mengutus di tengah mereka seorang Rasul dari diri mereka. Dia membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan jika ada dan sungguh adalah dari sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dan sungguh adalah dia dari sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini sungguh telah Allah memberi anugerah atas orang-orang beriman ketika Dia mengutus di tengah mereka seorang utusan. Jadi yang namanya Rasul, utusan dari diri mereka. Nah, berarti di antara mereka itu. Dia membacakan atas mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Ini mensucikan dengan apa? Dengan memberikan kesadaran, itulah mensucikan. Nah, dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, kalau Alkitab itu ilmunya, Al-Hikmah itu pemahamannya. Nah, dan sungguh adalah dia dari sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Sebelumnya nggak tahu apa-apa. Itu sebagai bukti itu dari Allah. Dan apakah tatkala menimpa kalian musibah yang sungguh telah menimpa kalian, misalnya kalian berkata, bagaimana ini? Nah, misalnya kita mengerjakan sesuatu, terjadi musibah,
atau kesalahan atau rasa tidak senang, padahal itu sudah pernah terjadi sama kita. Kita masih berkata, bagaimana ini? Katakan, itu dari sisi diri kalian. Sungguh Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemu dua pasukan, maka dengan izin Allah, supaya dia membuktikan orang-orang yang beriman, dan supaya dia membuktikan orang-orang yang munafik. Dan dikatakan kepada mereka, mari berperang di jalan Allah, atau bertahanlah. Mereka mengatakan, sekiranya kami mengetahui dengan peperangan, tidaklah kami mengikuti kalian. Mereka kepada keingkaran pada hari itu lebih dekat dari mereka kepada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak di hati mereka, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Inilah yang sekarang terjadi. Ini bisa dipahami ya. Adalah orang-orang yang mereka mengatakan kepada saudara mereka, dan mereka duduk-duduk. Sekiranya mereka mentaati kami, tidaklah mereka terbunuh. Jadi orang yang nggak mau berperang, dia duduk-duduk aja. Kalau dia ikut kami, misalnya sekarang gini, kalau dia mau berobat di sini atau mau pakai misalnya obat apalah untuk mempertahankan mudah-mudahan dia nggak akan terbunuh. Perkataan yang seperti itu sama nih. Katakan, maka tolaklah atas diri kalian kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Yang disuruh katakan itu. Dan jangan kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati. Bahkan mereka hidup di sisi Robbi mereka, mereka diberi rezeki. Mereka bergembira dengan apa yang Allah beri dari karunia-Nya. Dan mereka bergembira dengan orang-orang yang belum bergabung dengan mereka dari belakang mereka. Adalah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka bersedih. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan dengan karunia. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Sampai di sini udah apa? Jelas kan? Adalah orang-orang yang mereka memenuhi kepada Allah dan Rasul dari sesudah apa yang menimpa mereka luka, untuk orang-orang yang berbuat baik dari mereka dan mereka bertakwa adalah pahala yang sangat besar. Ini kalimatnya nggak dimengerti, Pak Yaha. Jadi orang-orang yang memenuhi kepada Allah dan Rasul dari sesudah apa yang menimpa mereka luka. Kalau dulu kan luka itu luka fisik kebanyakan kan. Kalau sekarang mungkin luka hati. Bisa jadi pernah dihina. Misalnya ada kata-kata saya misalnya tidak menyenangkan bagi kalian. Untuk orang-orang yang berbuat baik dari mereka dan bertakwa adalah pahala yang besar. Adalah orang-orang yang mereka mengatakan kepada mereka, orang-orang, sungguh orang-orang, manusia ini orang-orang, mereka telah berkumpul untuk kalian, maka takutlah kepada mereka. Lalu menambah mereka keimanan, dan mereka mengatakan, cukup bagi kami Allah
dan dia sebaik-baik pelindung. Jadi orang misalnya dikatakan gini, itu orang-orang itu mau menyerang kalian, karena kalian mengikuti ajaran Allah, demikian gitu misal. Jadi itu malah menambah keimanan. Lalu mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan dengan karunia yang tidak menyentuh mereka keburukan, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ini orang yang seperti itu tadi diancam untuk dibunuh, dia malah bertambah keimanannya. Ini kembali dalam arti itu dia akan mendapatkan nikmat dan karunia yang tidak menyentuh mereka keburukan. Nggak ada keburukan dalam diri yang dibawa orang itu, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Sungguh hanyalah demikian setan menakut-nakuti temannya. Maka jangan engkau takut mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi yang seperti itu, yang menakut-nakuti itu perbuatan setan. Dan jangan membuatmu bersedih orang-orang yang mereka bersegera kepada keingkaran. Sungguh mereka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun. Allah menghendaki agar tidak Dia menjadikan untuk mereka bagian di akhirat, dan untuk mereka siksaan yang berat. Sungguh orang-orang yang membeli keingkaran dengan keimanan tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Dan jangan mengira orang-orang yang ingkar bahwa hanyalah kami memberi penangguhan bagi mereka kebaikan untuk diri mereka. Sungguh hanyalah penangguhan untuk mereka supaya bertambah dengan dosa. Dan untuk mereka siksaan yang menghinakan. Tidak ada Allah hendak membiarkan orang-orang beriman atas apa yang kalian atasnya, hingga Dia mampu membedakan yang buruk dari yang baik. Dan tidak ada Allah hendak memperlihatkan atas kegaiban, atas yang gaib, dan akan tetapi Allah, Dia memilih dari Rasul-Nya siapa yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian beriman dan kalian bertakwa, maka untuk kalian pahala yang sangat besar. Ini dijelaskan lagi ya. Jadi tidak ada Allah hendak membiarkan orang-orang beriman atas apa yang kalian atasnya. Jadi misalnya terjadi sesuatu yang kita enggak inginkan, tidak menyenangkan atau tidak kita inginkan, tidak menyenangkan. Tidak ada Allah hendak membiarkan orang-orang beriman atas apa yang kalian atasnya, hingga Dia mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kita kadang-kadang memang berlaku terbuat yang buruk dulu, kemudian baru untuk apa kita mampu membedakan itu. Dan tidak ada Allah hendak memperlihatkan atas kegaiban yang gaib, akan tetapi Allah Dia memilih dari Rasul-Nya siapa yang dikehendaki. Jadi ini Allah tidak menampakkan yang gaib, kecuali atas Rasul yang Dia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka untuk kalian pahala yang besar. Jadi nggak mesti kita yang gaib itu kan urusan Allah.
Nah, jadi cukuplah kita dengan keimanan, keyakinan untuk hati, ya. Ya, itu yang dikehendaki, itu yang berprosesnya pun luar biasa, nggak langsung Dan jangan mengira orang-orang yang mereka bakhil, kikir dengan apa yang Allah beri mereka dari karunia-Nya, itu kebaikan bagi mereka. Bahkan itu keburukan untuk mereka. Akan dikalungkan apa yang mereka kikir dengannya pada hari kiamat. Dan milik Allah warisan pada langit dan bumi. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha teliti. Nah, yang ini jelas ya. Udah berapa ain ini? Udah panjang? Udah cukup ya. Jadi kita baca Al-Quran ini pelan-pelan. Nah, tapi itu memang akan membawa kita, hati kita itu untuk lebih teguh lagi. Ada beda nggak kalau ibu bacakan begini dengan baca sendiri? Ya. Ya. Kalau kami baca sendiri, ya. Makanya baru lebih fokus itu. Ya. Dia begini, Al-Quran ini kan dia bilang kitab suci itu. Kita baca aja, walaupun kita ini nggak tahu, itu nggak tahu, baca aja, baca semampunya, baca terus, habis, nanti baca lagi, dapat, itu dapat entah di mana nanti dapat. Ya, ya, memang kayak gitu. Nanti kan kita baca kayak yang ngaji siang tuh bilang, Ibu kemarin tuh udah dijelaskan, tapi dijelaskan lagi, tambah lagi, begitu dia.